Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pak Edi C. Kembali saya akan memberikan materi kunci jawaban tema 2, subtema 2, pembelajaran 4, kelas 4 SD, halaman 73 sampai 78 ala Pak Edi C channel. Langsung saja, pada pembelajaran 4 ini ada gambar, terus bertuliskan mengapa kita harus menghemat energi. Apa saja yang bisa kita lakukan untuk menghemat energi? Banyak hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari untuk menghemat energi, seperti hemat air, hemat listrik, hemat kertas, hemat bahan bakar. Hemat energi artinya menggunakan energi sesuai kebutuhan, sehingga tidak ada energi yang terbuang sia-sia. Jika energi yang kita gunakan lebih sedikit, maka akan menghemat biaya yang kita keluarkan dan menjadikan bumi kita lebih ramah lingkungan. Hemat energi adalah kewajiban kita semuanya. Jadi, kita semuanya wajib untuk menghemat energi. Berikutnya, ayo mencoba. Amati poster hemat air di bawah ini. Hemat air. Di sini ada gambar keran air yang mengalir, terus ada lingkaran berpalang merah juga. Ini menandakan jangan boros. Ya, ini ada keterangannya. Manfaatkan air secara optimal, secara benar, secara maksimal. Pastikan keran sudah tertutup setelah digunakan. Jangan ada yang menetes atau bahkan dibiarkan mengalir deras begitu saja. Berikutnya, gambar yang ini adalah gambar mesin cuci, terus di posisi mencuci baju. Lebih hemat air. Gunakan mesin cuci saat pakaian kotor telah cukup banyak. Jadi lebih baik mencucinya posisi sudah banyak air pakaian yang kotor baru mencuci. Tidak mencuci sedikit demi sedikit karena membutuhkan air yang lebih banyak. Berikutnya, jika cucian banyak, pakai saja 3 ember. Ember yang pertama untuk merendam dan menyabun. Ember yang kedua untuk membersihkan dan ember yang ketiga untuk membilas. Ya. Ini pada umumnya yang manual menggunakan seperti ini. Di sebelah kanan ini ada gambar yaitu mandi berendam paling boros air. Jadi kalau kalian mandi berendam itu sebenarnya boros air. Lain, mandi dengan gayung 3 kali lebih boros. Ya, mungkin kalau pakai gayung itu lebih boros karena biasanya kadang kita terlalu kuat kenceng gitu, airnya itu tidak mengenai badan. Nah, itu mungkin banyak air yang terbuang sia-sia menjadi boros. Usahakan mandi dengan pancuran atau shower ya, dan tidak berendam. Berikutnya lagi, saat gosok gigi, cuci muka atau mencukur, pastikan keran air tertutup. Ini maksudnya kan di awal mungkin kita pakai air sebentar untuk kumur-kumur, terus pas waktu menggosok gigi memasukkan pasta gigi, sikat gigi ke dalam gigi, itu alangkah baiknya kerannya ditutup dulu, tidak dibiarkan mengalir terus ya. Termasuk mencukur, biasanya orang tua, ayah itu kadang airnya dibiarkan mengalir. Nah, ini kalau bisa kerannya ditutup. Nanti kalau mau dipakai lagi baru dibuka. 1 menit air mengalir, 9 liter air terbuang. Nah, percuma kan, sia-sia. Ini yang berikutnya gambar mobil, terus ada ember dan lap. Lebih baik mencuci mobil dengan lap dan ember. Mengguyur mobil 15 menit berarti beratus-ratus liter air terbuang ya. Nah, mungkin lebih efektif, lebih irit kalau airnya dimasukkan ke dalam ember, terus pola untuk membersihkan mobilnya dengan cara dilap, tidak diguyur gitu ya, atau mungkin bahkan tidak menggunakan air selang yang berlebihan. Ini adalah
gambar poster untuk menghemat air. Dari gambar poster ini maka muncul tulis informasi yang kamu dapatkan dari poster tersebut. Nah, lihat, cara menghemat air dapat dilakukan dengan cara 1. Matikan keran air jika selesai digunakan atau tidak digunakan, harus segera dimatikan. 2. Saat menggosok gigi, keran air ditutup terlebih dahulu. 3. Mencuci pakaian saat pakaian kotor sudah banyak. Yang keempat, usahakan mandi dengan shower tidak berendam. Yang kelima, lebih baik mencuci mobil pakai lap dan ember. Pesan apa yang ingin disampaikan dalam poster tersebut? Pesannya adalah kita harus menghemat air. Nah, apa yang perlu kita perhatikan ketika membuat poster? Di dalam membuat poster itu sebenarnya ada beberapa hal-hal yang harus diperhatikan. Di antaranya kalimatnya, gambarnya, dan penyajiannya. Nah, untuk membuat poster yang baik, hendaknya seperti apa? Pertama, kalimatnya. Kalimatnya harus bagaimana? 1. Gunakan bahasa yang mudah dimengerti. Jangan bahasa singkatan, jangan, tapi bahasa yang mudah dimengerti khalayak umum. 2. Kalimatnya singkat, padat, jelas, dan berisi. Jangan terlalu panjang sehingga orang menjadi harus memperhatikan cukup lama, jangan, tapi singkat tapi jelas. 2. Kata-kata efektif dan mudah diingat. Ini sangat bagus kalau itu bisa mudah diingat sehingga akan dilakukan oleh orang yang membaca poster tersebut. Untuk gambar juga seperti itu, ada beberapa, diantaranya adalah 1. Gambar diusahakan mencolok dan jelas biar orang itu bisa terfokus, oh gambar apa ya itu gitu. Yang kedua, komposisi gambar dan huruf di atas kertas berukuran besar, jadi diusahakan besar ya, proporsional gitu ya antara gambar dan huruf. Penyajiannya pun juga seperti itu. Yang baik penyajiannya adalah 1. Poster dipasang di tempat yang strategis atau umum, seperti di papan pengumuman di kampung, di jalan, atau bahkan mungkin di pasar atau di tempat-tempat umum yang lainnya. Yang kedua, dibuat warna-warni mencolok atau kontras ya. Nah, biar orang itu terfokus, maka warna-warninya harus dibuat mencolok. 3. Dapat dibaca sambil lalu atau sambil berjalan. Jadi mungkin orang yang berjalan sekilas atau bahkan mungkin mobil atau kendaraan yang melintas sekilas tetap bisa membaca poster tersebut. Yang keempat, ukuran poster sesuai dengan tempat pemasangan. Nah, misalkan papan tulisnya besar, maka ya kita bisa memasangnya secara ukuran besar. Tapi kalau jangan terlalu kecil sehingga tidak terlihat. Nah, jangan sampai seperti itu. Ingat, tujuan poster adalah menyampaikan sesuatu informasi gitu ya, baik berupa gambar maupun berupa tulisan. Nah, pada poster kamu bisa menggunakan teks petunjuk untuk menunjukkan langkah-langkah melakukan sesuatu hal. Gambar dalam poster kamu harus mendukung isi. Penyajiannya pun harus menarik dan mudah dipahami. Buatlah poster tentang hemat energi. Pilih satu hal yang menurutmu paling menarik. Kamu dapat mengamati peta pikiran berikut untuk membantumu menemukan ide guna membuat poster hemat energi. Nah, ini beberapa peta pikiran yang bisa membuat konsep hemat energi. Kalau tadi kan poster hemat energi air ya. Ini ada beberapa hemat energi yang mungkin yang kapan hari yang pertemuan yang sebelumnya membahas transportasi, ini juga bisa hemat energi transportasi. Di antaranya kita bisa menghemat energi BBM dengan cara mungkin kita bisa jalan kaki atau bersepeda atau mungkin naik angkutan umum ya, sehingga tidak menggunakan kendaraan pribadi. Berikutnya ada ini sampah ya. Ini untuk sampah kita bisa hemat energi. Untuk sisa makanan kita bisa dijadikan pupuk atau mungkin sampah yang lain bisa didaur ulang gitu. Yang berikutnya hemat energi lampu. Pada saat tidak dipakai, pada saat makan siang misalkan, maka lebih baik dimatikan. Gunakan lampu hemat energi ya. Betul. Berikutnya lagi ada pemakaian AC. Jika kondisinya tertutup atau tidak ada orang, lebih baik AC
matikan. Berikutnya lagi ada hemat energi peralatan kantor. Anda lihat ini, matikan listrik saat tidak digunakan, matikan komputer saat tidak digunakan, dan ini Anda menggunakan alat-alat elektronik yang hemat energi bisa. Nah, kalau di rumah ini ada, yaitu menggunakan pemanas, diantaranya mungkin ini pemanas air untuk mandi memakai energi solar atau surya ini. Juga untuk menghemat bisa menggunakan magic jar, magicom untuk menanak nasi ini, atau mungkin pemanas air yang lainnya, misalnya memasak air dan lain-lain, termasuk setrika juga bisa, itu untuk pemanas juga. Jadi kita hemat gitu ya. Dan yang berikutnya ada kantin. Di kantin itu mungkin ada kulkas, ada es pendingin untuk es krim dan lain-lain. Itu beberapa peta pikiran untuk membuat salah satu poster hemat energi. Bisa diambil salah satunya dari cabang pemikiran ini. Nah, gitu ya. Baik, ini peta pikiran. Nah, berikutnya kamu dapat mengisi diagram berikut supaya poster yang kamu buat lebih fokus. Topiknya adalah topiknya adalah hemat energi listrik. Di antaranya adalah matikan lampu saat tidak dipakai, matikan komputer saat tidak digunakan, matikan lampu saat siang hari, matikan energi listrik ketika tidak digunakan. Gunakan penanak nasi dan pemanas air listrik seperlunya saja. Gunakan kulkas berenergi dan atau berwatt rendah. Mungkin itu dari pertemuan hari ini untuk membuat poster hemat energi. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Semoga ilmu ini bermanfaat dengan baik. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Pesan saya, jaga kesehatan biar selalu sehat. Tetap semangat dalam belajar. Tetap sholat biar selamat dunia akhirat. Dan mohon diklik subscribe, like, share karena gratis. Dan akhirul kalam, saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.